Pemirsa, dalam sehari pasangan Baca Pres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terlihat berinteraksi dengan Menteri BUMN yang juga pernah menjadi kandidat Bacawa Pres Prabowo Subianto. Apakah betul pertemuan tersebut adalah pengobat kekecewaan pasca Erick tidak jadi dipilih sebagai Bacawa Pres Prabowo? Benarkah Erick Thohir akan bergabung dalam tim pemenangan Prabowo Gibran? Saya akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Mas Yandri, Mas Hanta, terima kasih sudah hadir di Prime Time News. Selamat malam. Mas Yandri, kita langsung bicara pertemuan kemarin. Apa makna pertemuan Prabowo dengan Erick kemarin buat PAN yang selama ini kita tahu PAN sangat mengusulkan Erick menjadi bacawa presnya Prabowo? Iya, betul. Kalau Bang Erick ini kan sama PAN seperti dua sisi mata uang yang hampir tidak bisa dipisahkan. Dan pasca pengumuman Gibran sebagai cawapresnya Prabowo, kami tetap komunikasi baik dengan Bang Erick Thohir. Dan insya Allah beliau tetap bersama-sama PAN. Nah, peristiwa yang kemarin kita tonton atau kita saksikan, baik dari sisi Pak Prabowo datang ke Bang Erick Thohir, maupun Bang Erick Thohir datang ke Solo, ketemu dengan Mas Gibran, saya kira inilah yang harus diperlihatkan oleh Bang Erick Thohir, yang memang dari sisi kontestasi beliau belum punya kesempatan untuk kontestasi tahun 2024. Nah, sebagai menteri atau orang anggap sebagai figur ya kan di Republik ini, kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bang Erick Thohir. Artinya dia tidak baperan, tidak ngambekan gitu kan, intinya tetap komitmen untuk meneruskan kerja-kerja yang terbaiknya baik sebagai Ketua Umum PSSI maupun sebagai Menteri BUMN, dan dia tidak memutuskan tali silaturahmi. Bayangkan dengan Mas Gibran yang mungkin menjadi pesaing utamanya, dia malah datang ke Solo gitu kan. Dan dalam waktu yang tidak lama dengan Pak Prabowo bisa makan bareng di rumah Bang Erick Thohir. Artinya kami dari keluarga besar PAN tentu mengapresiasi apa yang dilakukan Bang Erick Thohir, dan ini contoh sebagai sesama anak bangsa dalam kontestasi kan ada ujungnya gitu, karena cawapres itu kan cuma satu orang yang didaftarkan. Betul kemarin Bang Erick Thohir sebagai kandidat kuat juga untuk cawapresnya Pak Prabowo, tapi kesepakatan para ketua umum kan memutuskan Gibran, dan itu PAN juga sudah menerima dan itu hasil mufakat, dan kami bersyukur juga Bang Erick Thohir walaupun tidak sebagai cawapresnya Pak Prabowo berkomitmen untuk memenangkan Pak Prabowo. Ini artinya sebuah jiwa besar Bang Erick Thohir dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2024. Berkomitmen memenangkan, apakah itu artinya akan masuk dalam tim pemenangan? Tapi sebelum sampai ke situ, Mas Yandri, saya ingin tahu sebetulnya dalam pertemuan kemarin adakah pembicaraan soal bagaimana Pak Prabowo secara spesifik menyampaikan, katakanlah apakah permohonan maaf atau apalah begitu ya kepada Erick Thohir karena tidak jadi bacawa presnya Prabowo? Karena saya nggak ikut, saya nggak bisa berandai-andai. Tapi kan dua menteri ini kan dua sahabat yang baik ya kan, bisa memahami satu sama lain. Dan datangnya Pak Prabowo itu saya kira itu sungguh luar biasa, mendatangi Bang Erick Thohir ke rumahnya, makan bareng. Itu menunjukkan bahwa persahabatan mereka tidak bisa dirusak dengan kepentingan politik sesaat gitu. Maka apa isi dari pertemuan itu ya saya tidak bisa berandai-andai. Tapi yang pasti dari wawancara baik Pak Prabowo maupun Bang Erick Thohir, dua sahabat ini berkomitmen untuk di perahu yang sama, kemudian mensukseskan juga program Pak Jokowi yang 1 tahun terakhir ini. Artinya tidak ada yang perlu kita khawatirkan ketika Bang Erick Thohir tidak menjadi cawapres Pak Prabowo, karena Bang Erick Thohir dengan jiwa besar siap membantu Pak Prabowo untuk memenangkan kontestasi Pilpres. Baik, Mas Hanta, Anda membacanya ketika Prabowo Subianto yang mendatangi Erick Thohir secara langsung ke kediamannya, apakah secara politik ini adalah sesuatu yang istimewa dan punya pesan politik yang kuat? Ya, saya kira tentu saja ya, karena calon presiden datang ke rumah seorang menteri lah. Menteri kan banyak tadi. Tetapi bagi Pak Erick Thohir ini selain penghormatan tapi tidak terlalu luar biasa, karena beliau kan memang lebih cocoknya tadinya cawapresnya, kalau sekarang kan didatang gitu. Jadi kalau saya melihat memang dari sisi Pak Prabowo maupun dari Pak Mas Gibran itu dari 3 perspektif mungkin ya, Silvia. Satu dari sisi karakter personal harus kita lihat, yang kedua dari pilihan rasional, yang ketiga adalah efek elektoralnya.
Ya, dari karakter personal kita tahu ya Pak Prabowo memang seperti sudah bertransformasi ya, mendatangi senior, termasuk sekarang mendatangi Pak Erik. Mas Gibran juga misalnya cium tangan, sungkem, itu juga karakter personal. Meskipun sebenarnya bagian dari kalau dari sisi taktik politik ya membangun personal branding untuk dikesankan santun, dan itu ya sebagian dari ikhtiar politik, silakan saja. Kesan santun atau sebetulnya memang ada rasa feeling guilty, rasa bersalah karena tidak jadi memilih Erick Thohir. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Karena kita tahu kalau ibarat pendakian menuju ke puncak gunung itu hampir 2 tahun Pak Erick Thohir ini kan hampir ke garis finish memenangkan pertarungan semua, Bu Kofi, Pak Ridwan, kami semua di survei kami sudah di ujung. Tapi sedikit lagi berapa langkah-langkah terakhir itu ibarat tiba-tiba ada Mas Gibran yang menyalip diantar oleh Pak Jokowi pakai helikopter mungkin ya, tiba-tiba sampai duluan ke garis finish di puncak. Nah, siapa? Ini wajar ya secara personal Pak Erick Thohir kalau dikatakan apakah kecewa? Mungkin yang paling kecewa. Tapi paling tidak pembelajarannya berjiwa besar tadi Bang Yandri katakan, beliau sudah bertransformasi. Jadi dari seorang profesional politisi menjadi politisi profesional. Kenapa saya bilang politisi? Politisi tidak boleh baperan. Nah, itu tidak baperan ya. Sudah bertransformasi, itu yang positif. Tetapi yang kedua yang saya katakan tadi, Zilvia, ini pilihan rasional buat Pak Erick sebagai pembantu presiden, sebagai menteri yang dekat, sering mengatakan tegak lurus dengan Pak Presiden. Ya saya kira ini pilihan rasional, memang harus berada di barisan ini. Kalau mau gabung ke Mas Ganjar nggak mungkin, berarti berpisah pilihan dengan Pak Jokowi. Pilihan rasional atau pilihan terjepit? Terjepit sekaligus rasional. Bu, rasional ini mungkin pilihan kalimat yang lebih inilah ya, lebih netral, yang lebih sopan lah itu kan. Tapi sama saja substansinya mungkin ya. Tidak ada pilihan sebenarnya, tidak ada pilihan terlalu leluasa. Tapi yang lebih penting, lebih kita dalami, apakah punya dampak elektoral sebenarnya. Secara elektoral memang kita harus katakan Pak Erick ini bisa dikapitalisasi ya secara mesin politik elektoral. Beliau punya potensi untuk dikapitalisasi, dikonversi sebagai pengepul suara, potensi ya, belum otomatis. Misalnya Pak Erick dari sisi cawapres kan elektabilitas paling tinggi kemarin. Berarti kan beliau punya pendukung yang bisa digeser meskipun tidak bisa otomatis. Yang kecewa ya ternyata Pak Erick juga bersama Prabowo Gibran. Itu pesan untuk ke publik. Yang kedua ada mesin tanda petik sepak bola. Ini sebagai ketua umum PSSI. Yang ketiga adalah beliau juga dekat dengan struktur NU dan sebagai anggota kehormatan Banser NU juga mesin potensial. Ditambah mungkin, tapi ini tidak boleh mesin BUMN tidak boleh ya, nggak usah kita bahas. Nah, jadi tetap itu saya mengistilahkan dari efek elektoral sebagai vitamin politik elektoral, vitamin elektoral. Kalau vitamin kan suplemen tambahan, bukan nutrisi utama. Nutrisi utamanya tetap faktor performa elektoral personal si Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu performa personal sangat menentukan. Yang kedua, pastilah tergantung pada program dan isu strategis yang meledak, apa yang membuat naik turunnya elektabilitas. Yang ketiga, kalau pasangan ini bergantung sama approval rating, tingkat kepuasan publik kepada Pak Jokowi, performa pemerintahan Pak Jokowi. Jadi tiga ini jauh lebih menjadi variabel determinan ketimbang vitamin. Tapi kalau ditanya juga vitamin, ya pasti memberikan tambahan, tapi bukan faktor utama. Iya, masalahnya sekarang Mas Erick mau tidak menjadi vitamin tambahan tadi, atau ya karena dalam posisi terjepit, rasional saja, menyatakan mendukung di panggung depan, secara tapi ya normatif, secara di belakangnya ya netral saja begitu ya. Coba kita akan bahas lebih jauh seperti apa peran konkret dari Erick Thohir nanti di tim pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sesaat lagi. Baik pemirsa, saya kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Wakil Ketua Umum PAN, ada Bang Yandri Susanto dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Jadi Bang Yandri, apakah Pak Erick Thohir ini sudah terkonfirmasi akan bergabung di tim pemenangan Prabowo Gibran? Karena secara undang-undang kan ada syarat ya untuk menjadi tim atau bagian dari tim ya. Kalau menteri kelihatannya harus mundur sebagai tim sukses ya, atau dia harus cuti ketika melakukan kampanye. Ketika kami mendaftarkan Pak Prabowo dengan Mas Gibran ke KPU, nama Erick Thohir nggak ada di situ secara resmi yang datang ke KPU. Tapi kalau kita dengar komitmen Pak Erick Thohir tadi akan mendukung dan mensupport Pak Prabowo, ya saya meyakini mungkin ada cara yang lebih elegan, lebih cantik dan lebih
efektif yang dilakukan oleh Bang Erick Thohir untuk membantu Pak Prabowo. Dalam Walaupun bentuk apa misalkan itu? tidak masuk dalam struktur, ya kan? Karena membantu itu kan tidak mesti dalam struktur, ya. Jadi bantu apa, Bang? Masa Ya, bantu doa kan aja? dia kan punya jaringan, punya teman banyak, ya kan. Di sepak bola dia sekarang lagi digandrungi, kemudian selama ini juga sudah terkenal. Artinya bahasa yang sangat lugas itu mendukung Prabowo, saya kira akan didengar oleh pendukungnya, gitu. Artinya tanpa cawe-cawe di tim sukses, ya saya meyakini efek elektoralnya akan didapatkan oleh Pak Prabowo ketika Bang Erick Thohir ini bergabung dalam mensupport Pak Prabowo untuk memenangkan kontestasi 2024. Artinya Atau tidak bisa- mesti di tim sukses, nggak mesti itu. Oke. Atau bisa tidak Bang Yandri kita lihat bahwa pendukungnya Erick Thohir juga kecewa karena Erick Thohirnya tidak jadi bacawa pres Prabowo sehingga akhirnya tidak jadi memilih Prabowo. Kalau itu perlu disurvei sama Bang Hantah itu, ya kan? Tapi PAN juga memprediksi ada kemungkinan itu tidak? Ya kalau 1-2 hari mungkin ada yang kecewa ya, tapi ketika Bang Erick Thohir melakukan konsolidasi cepat ya, baik ke Mas Gibran maupun ke Pak Prabowo, itu menunjukkan bahwa Bang Erick sudah legowo dan bisa menerima keputusan ketua umum parpol yang ada di Koalisi Indonesia Maju dan sudah tidak bisa lagi ditarik pencalonan itu kan. Oke. Oleh karena itu langkah dari Bang Erick Thohir ini saya kira sudah sangat tepat dan istilah saya bukan kejepit lah ya, karena memang kalau Bang Erick Thohir tadi saya bilang di PAN itu seperti dua sisi mata uang. Jadi PAN full ke Pak Prabowo, dia pasti ke Pak Prabowo, bukan karena kejepit, bukan karena baperan atau bukan karena kecewa. Memang udah seiring-seiring dengan PAN gitu loh. Oke. Tidak usah dibantah lagi lah ya kalau Bang Yandri yang ngomong dari sisi politisi. Oke, kalau dari Mas Hanta apakah otomatis pendukungnya Erick Thohir akan mengalihkan dukungannya kepada Prabowo atau ikutan kecewa malah? Iya, semoga itu tadi ya soal afiliasinya Pak Erick Thohir dalam persepsi publik kan secara politik kalau figur itu Pak Jokowi. Oke. Figurnya ya ini orangnya Jokowi, partainya Jokowi. Kalau ke partai politik terafiliasinya pasti ke warna birunya PAN. Karena satu-satu partai yang endorse Bang Erick itu ya PAN. Ya. Dan sekarang PAN dan Jokowi sama-sama mendukung Prabowo Gibran. Ya berarti pilihannya mendukung tanda petik ya, karena Bukan Jokowi karena kejepit, kan? bukan presiden ya. Kalau presiden kan nggak boleh mendukung. Ini Jokowi dan PAN mendukung Prabowo Gibran. Nah Oke. itu saya kira ya Pak Erick memang harus di sini posisinya begitu. Meskipun pilihannya terjepit apa istilahnya Zilpia tadi ya. Pilihan opsi rasional kalau menurut saya. Ya ini ya, memang ini pilihannya. Nah yang kedua dari sisi apa tadi posisi beliau untuk suara pendukung-pendukungnya lumayan ya. Di survei terakhir itu kan hampir sekitar 20% ketika simulasi cawapres. Ada potensi dua. Kalau dia beririsan kuat dengan Pak Jokowi, ya nggak apa-apa, ya nggak Pak Erick. Tapi ini kan anaknya Pak Jokowi juga. Tapi tidak sedikit yang kecewa, betul kata Zilvia. Nah inilah fungsinya Pak Erick untuk mengamankan atau menyelamatkan potensi suara. Jadi suara yang pergi bisa diamankan. Oh ternyata Pak Erick kesini juga sih. Meskipun tadi ya bisa jadi beliau kecewa, paling tidak sudah paling tidak dalam kesan publik. Tapi dari senyumnya Bang Erick tadi udah sangat menerima. Tidak kecewa lagi, sudah menerima, sudah ya ini berjiwa besar dan saya kira Pak Erick sudah menunjukkan komitmen Biasanya sebagai senyum di politisi. depan, di dalam itu ada sakitnya, Bang. Ya. Yang kedua yang menarik dari Pak Erick sekaligus penyelamat suara tadi potensi, yang kedua pengepul juga bisa. Pengepul suara. Karena tadi saya bilang potensi beliau mesin-mesin pengepul suaranya ada. PSSI tanda petik ya, dari sepak bola, milenial, NU, BUMN tapi ya, itu tetap tidak boleh ya. Tetapi saya mengatakan ada potensi. Nah ini yang bisa saya kira bisa dijadikan sebagai mesin politik elektoral. Makanya saya mengistilahkan ya ini menguntungkan Pak Prabowo Gibran menjadi tambahan vitamin, suplemen politik elektoral tambahan. Tinggal ini bisa dikapitalisasi dengan maksimal atau tidak. Tetapi sekali lagi ini bukan variabel yang penentu paling determinan. Yang determinan tetaplah faktor Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nanti performa mereka selama 3 bulan ke depan yang bisa menaik turunkannya itu jauh lebih menentukan. Isu-isu apa yang meledak, termasuk Mas Anies dan Mas Ganjar yang bisa menaikkan dan menurunkan, termasuk performa pemerintahan. Jadi saya kira variabel itu sangat menentukan. Kekuatan personal branding, kekuatan brandingnya ini yang paling menentukan, ditambah efektivitas dari mesin-mesin politik. Baik, terakhir nih Bang Yandri, karena sekarang lagi tren bagaimana netralitas presiden dan juga pembantu-pembantu di bawahnya ini diuji karena ada sosok Gibran yang menjadi bacawa pres.
Termasuk ke Pak Erick Thohir, karena kita kenal Pak Erick Thohir sebagai salah satu menteri favorit dan andalannya Pak Jokowi, ya, sebagai Menteri BUMN yang punya fasilitas yang bisa juga menggerakkan orang-orang di bawahnya. Bagaimana menjamin netralitas dari para menteri yang juga menjadi pendukungnya Prabowo Gibran? Dan tambah kekuatan logistik beliau. Kekuatan logistik beliau, ya. Iya, kita memang berharap kontestasi 2024 itu kontestasi yang menggembirakan. Tidak ada yang terciderai secara politik ya. Oleh karena itu sebagai pemerintah atau TNI Polri sejatinya memang netral. Ya tidak boleh menggunakan fasilitas negara atau menggunakan kekuatan sebagai pemerintah untuk secara habis-habisan misalkan mendukung sosok tertentu. Ya. Tapi secara pribadi memang dia di undang-undang untuk berhak menentukan pilihannya dan itu harus kita hormati juga. Nah, oleh karena itu saya berkeyakinan Mbak Sylvia bahwa Pak Jokowi, para menterinya sudah terlatih lah hal-hal yang begini. Insya Allah tidak akan melakukan hal-hal yang ceroboh. Contoh kemarin misalkan dengan gagah Pak Jokowi mengundang 3 capres. Ntar lagi Pak Maruf Amin mengundang cawapres. Itu artinya ingin memperlihatkan kepada masyarakat berbeda pilihan itu boleh, tapi boleh bisa duduk bareng. Nah, oleh karena itu saya meyakini walaupun di situ ada Mas Gibran, Pak Jokowi dan menteri-menterinya tetap akan menjaga netralitas dan tidak akan mencederai pesta demokrasi kita tahun 2024. Oke, Sylvia, mudah-mudahan. sedikit. Yes. Pak Erick ini belum jadi ini saja pengantennya, tapi jadi ketua panitia langsung sukses. Makanya pekerja keras dan bertangan dingin kalau kata Pak Prabowo. Sukses semua. Ketua panitia Asian Games, kemudian ketua panitia pernikahan anak presiden ke 100 Tim suksesnya tahunnya Pak Jokowi. NU, ketua tim pemenangan Pak Jokowi. Jadi setiap di tangan Pak Erick ini selalu sukses. Tinggal beliau saja sebenarnya nggak jadi hampir tadi itu. Ini saya kira kalau misalnya Pak Erick mendapatkan posisi strategis di itu juga saya kira pengalaman politiknya itu akan menjadi tambahan vitamin lagi. Seharusnya bisa dikapitalisasi ya oleh Prabowo Gibran ya. Yang penting jangan ketua TKN lagi, 1 periode aja ketua TKN kan sudah ada. Oke, kalau begitu terima kasih Bang Yandri dan juga Mas Hanta sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.